Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kali ini kita akan mengkisahkan kisah doa seorang budak yang diterima oleh Allah secara cepat. Kisah berikut ini datang dari seorang tokoh pada masa generasi tabi'in, Abdullah bin Al-Mubarak. Salah satu kebiasaan yang kerap dilakukan oleh sosok yang dikenal alim dan ahli ibadah itu adalah menetap beberapa hari di Mekah setelah melaksanakan haji ataupun umrah. Dukungkanlah dakwah kami ini dengan cara like, komen, dan berlangganan, serta bagikanlah dakwah kami ini agar bermanfaat bagi yang lainnya. Semoga Allah membalaskan kebaikan Anda. Suatu ketika, dalam lawatannya ke Mekah, kota suci umat Islam itu tengah dilanda paceklik. Hujan yang tak kunjung turun memicu gagal panen. Melihat kondisi seperti itu, pemuka agama dan masyarakat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melaksanakan salat istisqa. Ibnu Al-Mubarak pun tak ketinggalan turut serta dalam salat tersebut. Namun, setelah salat selesai dan memanjatkan doa kepada Allah, tidak ada sama sekali tanda hujan akan turun. Sampai menjelang malam pun, kondisi awan tetap tidak berubah. Akhirnya, keesokan harinya, penduduk Mekah kembali melaksanakan salat istisqa, namun tetap nihil. Tidak ada petanda hujan akan turun. Bahkan hingga salat istisqa kali ketiga dilaksanakan, hujan tak lekas turun juga. Timbul niat Ibnu Al-Mubarak untuk salat meminta hujan sendiri di tempat yang sunyi. Tempat sunyi memisahkan diri dari orang-orang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sebuah gua tujuannya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya dan mengabulkan doaku sehingga hujan bisa turun, katanya dalam hati. Ia berjalan pelan-pelan saat orang masih berada pada tempat duduknya di tengah-tengah lapangan sambil memanjatkan doa-doa. Tempat yang ia tuju adalah perbukitan yang masih di sekitar Mekah. Setelah sampai pada sebuah bukit, dia menemukan sebuah gua yang lubangnya hanya bisa dimasukkan satu orang dewasa dengan cara menyamping. Ibnu Al-Mubarak mengintip sedikit untuk mengetahui apakah di dalam bisa digunakan untuk salat. Setelah mengetahui ruang di dalam gua lapang, akhirnya dia memutuskan untuk masuk dan salat istisqa. Namun, baru saja Ibnu Al-Mubarak masuk, tiba-tiba pemuda berkulit hitam masuk ke dalam gua. Dari pakaian dan penampilannya, memang pemuda ini seperti seorang budak. Entah sengaja atau tidak, meski mengetahui di dalam gua sudah terdapat orang, pemuda itu tidak menyapa atau mengucapkan salam layaknya orang-orang yang beriman. Sang pemuda malah cuek dan langsung menunaikan salat 2 rakaat. Setelah mengucapkan salam, ia meletakkan kepalanya di tanah dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Mereka telah melaksanakan salat istisqa selama 3 hari. Tetapi engkau belum berkenan juga menurunkan hujan. Maka demi keagunganmu dan kemuliaanmu, aku tidak akan mengangkat kepalaku hingga engkau menurunkan hujan kepada kami." Beberapa waktu lamanya, ia dalam keadaan seperti itu. Tiba-tiba datang awan hitam bergulung-gulung. Kemudian hujan turun dengan derasnya.
Lelaki itu segera mengangkat kepalanya dan keluar dari gua tersebut, berjalan menembus hujan tanpa berkata apa-apa. Ibnu Al-Mubarak tertegun melihat pemandangan itu, dan segera setelah tersadar, ia berjalan mengikuti lelaki hitam itu menembus hujan. Ia terus membuntutinya hingga memasuki perkampungan, dan pemuda itu memasuki rumah yang cukup bagus. Ia duduk diam di depan rumah itu beberapa waktu lamanya sampai seseorang keluar. Ibnu Al-Mubarak berkata, "Rumah siapakah ini?" Lelaki itu berkata, "Rumah Tuan Fulan bin Fulan." "Bisakah saya memberikan budak dari dirinya?" kata Ibnu Al-Mubarak lagi. Lelaki itu berkata, "Bisa, dan silahkan masuk." Sang pemilik rumah menemui Ibnu Al-Mubarak sambil membawa seorang budak yang bagus wajahnya dan tanpa cekatan. Tetapi ia berkata, "Aku tidak menginginkan orang ini. Apakah engkau mempunyai budak yang lain?" "Baiklah," kata sang pemilik rumah, sambil memerintahkan untuk memanggil budak lainnya. Satu atau dua orang budak lagi ditunjukkan. Tetapi Ibnu Al-Mubarak berkata, "Aku menginginkan yang lainnya. Apakah engkau masih memilikinya?" Tujuan utamanya adalah pemuda berkulit hitam yang ia jumpai di gua. Orang itu berkata, "Saya memang masih memiliki satu orang lagi budak, tetapi ia sangat pantas bagi tuan." "Tetapi ia sangat tidak pantas bagi tuan," katanya. "Mengapa?" tanya Ibnu Al-Mubarak. Orang itu berkata, "Karena dia seorang yang pemalas. Tuan tidak akan memperoleh manfaat apa-apa darinya." Ibnu Al-Mubarak berkata, "Bawalah dia kemari, aku ingin melihatnya." Budak itu segera didatangkan, dan memang lelaki hitam yang ditemuinya di dalam gua tersebut tanpa kegembiraan di matanya, dan segera ia berkata, "Aku rida dengan orang ini. Berapa engkau ingin menjualnya?" Orang itu berkata, "Saya dahulu membelinya 20 dinar, tetapi sekarang tidak laku walau hanya 10 dinar. Saya akan membelinya seharga 10 dinar darimu," kata Ibnu Al-Mubarak, yang langsung mengeluarkan uang 10 dinar untuk memberikan kepada orang itu. Ibnu Al-Mubarak membawa budak hitam. Ibnu Al-Mubarak membawa budak hitam itu ke tempat tinggalnya. Budak hitam yang selama itu hanya diam saja tiba-tiba berkata, "Wahai Ibnu Al-Mubarak, mengapa engkau membeli aku? Aku tidak akan mengabdi dan melayani dirimu." Ibnu Al-Mubarak terkejut karena budak itu mengetahui dan menyebut namanya, padahal ia belum pernah memperkenalkan diri termasuk kepada pemilik sebelumnya. Namun justru hal itu memperkuat dugaannya sebelumnya. Segera saja Ibnu Al-Mubarak berkata, "Bukan seperti itu. Justru aku yang akan melayani. Siapakah namamu?" Budak hitam itu berkata, "Para kekasih Allah tentu mengenal kekasihnya." Ketika pemuda itu akan beranjak untuk berwudu, Ibnu Al-Mubarak segera mengambil air untuknya dan mempersiapkan sandal serta menunjukkan kamar untuk dirinya. Di dalam kamar, lelaki hitam itu salat 2 rakaat. Ibnu Al-Mubarak yang memang sengaja menguping mendengar dia berdoa setelah salatnya, layaknya sedang bersyair, "Wahai Tuhan pemilik rahasia, rahasia telah menjadi nyata. Saya tidak lagi menginginkan kehidupan ini. Setelah rahasia hidupku
diketahui, kata pemuda itu dalam doanya. Berselang beberapa lama, Ibnu Al-Mubarak tidak lagi mendengar suara atau gerakan apapun. Maka ia masuk ke dalam kamar dan mendapati sang pemuda telah meninggal dunia. Ia segera mengurus jenazahnya dengan penuh hormat hingga memakamkannya. Hanya sedikit orang yang membantu dan mengiringi jenazahnya. Namun, bagi Ibnu Al-Mubarak, kondisi tersebut justru dianggap sebuah penghormatan, karena ia sendiri yang akhirnya banyak berperan dalam mengurus jenazah kekasih Allah tersebut. Malam harinya, Ibnu Al-Mubarak bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi kanan beliau ada seorang tua yang wajahnya tampak bersinar, dan budak hitam itu berada di sisi kiri beliau. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam mimpinya itu, "Mudah-mudahan Allah membalas engkau dengan kebaikan yang berlimpah, karena apa yang telah engkau lakukan itu, aku tidak melihat adanya bahaya dan kesulitan yang engkau hadapi, karena engkau telah berbuat kebaikan kepada kekasihku ini." Rasul menunjukkan lelaki hitam tersebut, dan Ibnu Al-Mubarak berkata, "Ya Rasulullah, apakah ia itu kekasihmu?" "Benar," ujar Rasul, "dan dia juga kekasih Ibrahim alaihissalam." Ibnu Al-Mubarak bangun dari tidurnya. Ia segera bangkit berwudu dan salat 2 rakaat. Kemudian berdoa yang lebih banyak diisinya dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kisah di atas, tentunya kita mesti segera mencari jalan bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kekasihnya. Tentunya jalan terpenting dalam meraih kecintaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mengetahui secara jelas apa saja yang menjadi kecintaan dan keridaannya. Dengan demikian, kita dapat melakukan apa saja dan mengerjakan segala yang menjadi perintahnya. Setelah mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah, tentu selama hayat masih dikandung badan, kita mesti berusaha agar kasih sayang Allah tidak sirna. Kita mesti menjaga betul apa saja yang Allah sukai dan apa saja yang Allah tidak sukai. Seperti penegasan surah Ali Imran ayat ke-32. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencintai kalian. Inilah kisah seorang budak yang doanya diterima secepat kilat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.